para sahabat khotbah, jumpa lagi dalam Sermon Lectings bersama dengan saya Lina. Dan saya Sali. Ya, untuk minggu ini kita akan membahas teks-teks khotbah dan ibadah leksionari untuk minggu ke-11 setelah Pentakosta. Iya, bacaannya dari mana, Sal? Ya, bacaan kita, sahabat-sahabat khotbah, terambil dari satu Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18, lalu Mazmur 85 ayat 8 sampai 13, surat Paulus kepada jemaat di kota Roma pasal 10 ayat 5 sampai 15, dan terakhir Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Iya, ini kayaknya bacaannya sudah sering, tapi buat saya sih Mhm. menarik. Ada beberapa hal yang menarik banget untuk kita gumuli dan bahas ya. Iya. Betul. Apa yang bisa di-highlight, Sally? Ya, kalau aku menemukan ada benang merah beberapa topik yang bisa kita lihat kesinambungannya, Kalina. Hmm. Kalau dari maaf, dari satu Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18 itu kan tentang Allah yang menyatakan diri di Gunung Horeb. Mhm. Nah, dari bacaan pertama ini aku mendapati empat paling tidak gagasan teologis yang bisa kita kembangkan, kita tarik juga paralelnya dengan ayat-ayat yang lain ya. Yang pertama adalah Allah mendekat kepada orang yang takut, yang letih, dan merasa sendirian. Mhm. Dalam hal ini Elia yang menyendiri di dalam gua ya. Setelah dia mengalami ancaman dalam karya pelayanannya dan mengalami peristiwa-peristiwa yang menakutkan, khususnya berkaitan dengan para penguasa yang ingin mengambil hidupnya karena dia teguh pada pelayanannya, memberitakan keselamatan hanya pada Allah Israel dan menolak penyembahan berhala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah menyatakan dirinya. Nah, ini juga menarik. Allah menyatakan diri dalam berbagai cara. Dengan cara yang pertama, melalui angin besar dan angin yang kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah gunung-gunung. Dan ini menunjukkan bahwa eh, Allah sanggup untuk hadir melalui ciptaannya sebenarnya. Tapi Tuhan bukan ciptaan itu sendiri, itu hanya alat saja untuk menyatakan bahwa dia ada, dia hadir, dia berkuasa. Kan itu bukan hanya lewat angin besar dan angin yang kuat, tapi juga melalui api dan angin sepoi-sepoi basah. Menyenangkan sekali ya. Cara Iya. Tuhan hadir itu eh, sulit untuk kita kungkung pada satu metode atau Iya, satu betul. cara. Atau satu Tuh, bentuk yang ya, menarik. tentu. Ya, nggak bisa kita bilang, dulu Tuhan begini, sekarang juga Tuhan pasti begini. Enggak. Tuhan Iya. kreatif. Tuhan yang Eh, kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas Iya, segalanya. ini jadi saya sebelum nanti kamu lanjut ya, jadi saya juga Mhm, terinspirasi nih dengan apa yang kamu sampaikan. Jadi di sini kita mhm, sebenarnya bisa juga mengkhotbahkan misalnya bicara soal Allah hadir dalam segenap ciptaannya ya, bicara hmm, tentang lingkungan dan lain-lain ya, ya. mhm, Ah, Lalu yang kedua bicara tentang bagaimana sebenarnya konsep sebenarnya orang beragama atau beriman ya. Seringkali kan Allah itu kita masukkan dalam kotak agama tertentu ya atau ya, ya beriman. Pokoknya di luar itu salah atau di luar itu Allah pasti nggak bisa bekerja gitu ya. Tapi hmm, dengan apa yang tadi kamu sampaikan ini bisa memberi apa ya keberanian buat kita untuk terbuka bahwa Allah nggak bisa dikungkung oleh apapun juga bentuk baik baik ya, itu sistem agama ya lembaga atau apapun juga sih. Iya. betul. Allah adalah Allah. Dia bisa melakukan apapun. Melakukan segalanya menurut kasih dan kuasanya untuk membuat dia dikenal, dihayati, dirasakan, Mhm. diimani oleh mereka yang diperkenan olehnya. Iya, Jadi iya. kalau kita mengenali Allah dengan satu metode apa penyingkapan Allah itu nggak boleh dijadikan satu-satunya cara Allah mewahyukan diri ya. Ya. Betul. Lalu aku lanjut ya Kak. Yang Ya, ketiga adalah iman mengalahkan ketakutan. Wah, ini juga ini khususnya untuk aku yang penakut. saya juga. Pelajaran dari kisah Elia adalah Elia dipanggil keluar dari keputusasaan
untuk kembali melaksanakan tugasnya. Pertanyaan Tuhan itu menarik ya. Tuhan selalu datang kepada kita. Dia mencari kita yang sendirian, yang takut, yang letih. Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaannya sekedar terkesan kayak nggak punya empati, tapi sebenarnya Tuhan sedang berusaha membuat Elia sadar kembali dengan tugasnya. Mhm. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Fokusnya adalah pada karya, pada kerja, pada pelayanan. Fokus pada present saat ini. Tapi anehnya, Elia menjawab dengan jawaban yang nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Iya, Elia betul. berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Ini paradoks. Katanya bekerja segiat-giatnya, padahal dia lagi ada dalam gua nih. Aha. Jadi sebenarnya yang dia rujuk adalah pekerjaan di masa lalu. Pertanyaan Tuhan berkenaan dengan hari ini, apa yang kamu kerjakan? Mhm, mhm. Lalu Elia berkata, karena orang Israel meninggalkan perjanjian perjanjian Tuhan, meruntuhkan mesbah-mesbah Tuhan, dan membunuh nabi-nabi Tuhan dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, Mhm. fokusnya bukan pada pekerjaan yang Tuhan tanya, tapi fokusnya pada persoalan. Nggak Iya. nyambung kan ya? Ini Iya. ini tipikal orang Kristen yang seperti saya juga gitu. Ditanya apa, jawab apa nggak nyambung. Karena kita fokusnya bukan pada pekerjaan dan karya kita, tapi fokus pada persoalan. Mhm. Nah Atau ini kalau kita ini sekali lagi nyambung lagi ya. Maksudnya bukan nyambung. menyambung tapi mungkin berkaitan dengan yang tadi kamu sampaikan Mhm. adalah yang menarik adalah kalau buat saya ya melihatnya jangan-jangan bisa juga kita lihatnya Tuhannya yang nggak nyambung gitu loh. Kok kayak nggak Oh, ngerti Elia sih gitu loh. iya, Dia bisa lagi juga ya. dalam ketakutan, dia dalam pelarian gitu kan, dan juga saya menangkap dari apa yang Elia sampaikan kekecewaan sebenarnya kan gini loh, Mhm. sebagai nabi yang udah berjuang udah ngalahin wah udah hebat banget atas nama Tuhan gitu kan, Tuhan. maka ekspektasinya dia dia akan aman, bebas. Ternyata dikejar-kejar, mau dibunuh, gitu loh. Jadi saya menangkap kekecewaan juga sama Tuhan. Kok kayaknya Tuhan nggak membela sih, gitu. Dan karena itu kenapa dia lari dan bahkan kalau kita lihat ayat sebelumnya kan dia Mhm. udahlah Tuhan ambil aja nyawaku ya. Jadi memang orang yang sedang depresi, frustasi dan juga bisa dikatakan kalau lihat kacamata dengan kacamata trauma, ini orang yang trauma gitu. Mhm. Dan Ya. pertanyaan Tuhan ini seolah-olah nggak nyambung gitu loh. Karena Mhm. itu Ya. kenapa kita lihat pertanyaannya sama, jawabannya juga Elia sama. Ini Dua gambaran kali. bahwa betul, gambaran orang yang seolah-olah mau mengungkapkan, iya Tuhan aku lihat udah kerja keras, udah ini dia lagi mau mengekspresikan kekecewaannya, Ya. emosinya, kemarahannya, ketakutannya gitu loh, yang sangat besar. Hanya itu yang bisa dia lakukan gitu. Karena itu Ya. kenapa ketika Allah bertanya, dia menjawab seperti itu. Betul, nggak nyambung sih sebenarnya antara pertanyaan sama jawaban gitu. Tapi dari dua hal ini kalau kalau saya ya, kalau kamu kan lihat bahwa Allah sedang fokusnya pada sebenarnya pada karya. Kalau saya lihat dari kacamata Elia sebenarnya dia adalah gambar orang yang trauma, orang yang depresi, mengalami semua tekanan itu ya, terutama kekecewaannya sih. Ya, Betul. bahwa Dan yang menarik juga, mm-mm, Tuhan membuka percakapan dengan pertanyaan, mm-mm, bukan dengan apa Kak? Biasanya kalau orang kan, lo bahasa kita ya, bahasa iya, gaul, kenapa sih lo pakai lari dari pelayanan? iya, Ngapain lo takut? Ngapain lo mhm, mundur gitu? mhm, Kata-kata yang menambah menyayat hati enggak. iya betul. Tuhan datang justru dengan pertanyaan. Karena Mhm. dengan pertanyaan itu justru membuka kesempatan untuk Elia bercerita. Iya, betul betul. Ya. Dan betul-betul, yang kalau kamu tadi bilang fokus pada karya, sebenarnya ini kalau kita lanjut ya, Mhm. yang lanjut kalau buat saya dari kacamata Elia, ini makin nggak nyambung. Karena setelah itu, ya Elia disuruh keluar, tapi dia kan nggak keluar-keluar kan, nggak keluar-keluar.
dia keluar baru ketika angin sepoi-sepoi basah dan di situ ada Tuhan kan. Itu yang nggak Betul. nyambung juga adalah kemudian Tuhan suruh kamu datangi tiga orang itu lalu beri apa namanya tahbisan atas atas Yehu, atas Elisa. Ini seolah-olah nggak nyambung. Tapi buat saya ini sesuatu yang penting buat orang seperti Elia yang mengalami depresi, yang mengalami ketakutan. Ini kan dia kehilangan sebenarnya kehilangan dirinya sendiri sebenarnya. Orang-orang yang seperti ini akan selalu bertanya, jadi sebenarnya buat apa gue capek-capek? Gitu kan. Kehilangan kepercayaan dirinya, kehilangan dirinya sendiri sebenarnya. Apa peran saya? Tapi ketika Tuhan memberi tugas itu, ini sebenarnya Tuhan sedang memulihkan versinya Tuhan ya. Bahwa dia memulihkan, Allah memulihkan bahwa kamu masih berharga, masih bisa melakukan sesuatu di antara semua yang kayaknya sia-sia gitu ya, karena dia tetap akhirnya harus dikejar-kejar gitu. Tapi kamu masih berharga dan masih punya peran dan tugas gitu. Sebelum Ya, kata akhir itu terjadi gitu ya. Itu. betul. Jadi kalau saya sih menangkapnya itu sih. Bahwa orang yang Betul. mengalami depresi, trauma, kehilangan kepercayaan diri, ketakutan dan lain-lain, eh, salah satu pemulihannya adalah di encourage bahwa kamu berharga, kamu Iya. eh, tetap berfungsi ya, berperan dan Ya, lain-lain. setuju dengan apa yang Kalina bilang. Aku lanjut ke poin yang keempat ya, Kak. Ya. Yang keempat itu adalah keselamatan adalah anugerah. Nah, kalau kita lihat bacaan kita, dikatakan di sana Tuhan memelihara Elia dan sisa Israel yang setia. Itu ada kira-kira 7.000 orang. Mhm, Ya, mhm. memang kalau kita lihat di sini, Tuhan peduli ya sama orang-orang yang komit dengan pelayanan, komit dengan iman, komit dengan tanggung jawab. Dan ketika benar apa yang Kalina bilang, kalau orang itu dalam masa depresi atau traumatik, dia membutuhkan sapaan yang dapat mengarahkan kembali. Yang tadinya disorientasi punya orientasi baru. Ya, Tapi ketika Tuhan bilang Tuhan memelihara Elia dan sisa Israel yang setia, itu juga ada jaminan. Orang butuh jaminan, ya nggak sih, tentang ya, masa depan. betul. Bukan hanya disapa, ditanya isi hatinya, diberi ruang untuk diceritakan, juga dikasih apa perintah dan petunjuk untuk dia tahu bahwa dirinya berharga, tapi juga jaminan bahwa kamu itu dikasihi. Tugas yang berat ke depan menanti itu memang harus dilaksanakan, tapi kamu nggak sendiri. Wah, ini berita sukacita banget untuk kita yang penakut ini. Iya, betul. Dan yang tadi sebenarnya poin yang kamu pertama dan juga yang terakhir ini bicara tentang ya bagaimana Tuhan menyediakan juga orang 7.000 orang itu. Ini juga sesuatu yang tadi kan kita bicara tentang kesepian ya, Iya. kesendirian Mhm. gitu. Dan memang harus diakui di konteks masa kini kita banyak orang yang merasa ya ada di mana-mana tapi sebenarnya kesepian Sendirian. ya. Nah, Mhm. dan gambaran bahwa Allah memberi perintah kepada Elia dan juga menyediakan 7.000 sebenarnya mau membukakan bahwa apa yang kita sebut saya sendirian, kesepian, kita sesungguhnya Mhm. nggak kesepian gitu loh. Ada Iya. selalu ada orang-orang. Dan memang kan masalah kesepian itu adalah sebenarnya kita tidak benar-benar sendiri gitu. Iya. Mhm. Cuma pandangan kita hanya terarah ketika kita merasa kesepian, terarah bahwa saya nggak punya siapa-siapa gitu. Dan ini Iya. cara Tuhan untuk membukakan, memperlihatkan kepada Elia yang kesepian Iya. itu bahwa Tuhan menyediakan ada orang-orang yang Iya. mendukung, yang bisa diandalkan, yang juga setia sama setianya dengan dia gitu. Jadi Iya. ini cara Tuhan juga membukakan paradigma ya, Betul. paradigma berpikir, ber, apa ya, mengolah emosi, ya, perasaan dan lain-lain sih menurut saya. Betul. Walaupun Tuhan tahu bahwa ini membutuhkan proses ya. Hmm, Makanya ya,
Dikatakan pergilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Udah sepi suruh jalan ke padang gurun lagi. Benar-benar Tuhan memberi waktu, memberi Iya, ruang. Mungkin iya, dengan berjalan di jalan yang sepi itu, yang jauh dari keramaian, yang pada saat yang bersamaan paradoks berbahaya di padang gurun, tapi sekaligus yang berbahaya itu menjadi em, apa ya, kesempatan untuk merasakan hadirat Tuhan iya. yang dekat. Ruang untuk betul bersama dengan Tuhan. Itu kan yang Ya, kita sebut dengan spiritualitas padang gurun kan? padang gurun, iya. Betul, betul yang kamu Lagi-lagi sampaikan. nih. Betul. Ada bahaya, tapi juga di padang gurun itulah kita totalitas rasanya berserah ya. Tuh, Kepada siapa lagi? Nggak ada ada lagi siapa-siapa kalau kan bukan gitu. Tuhan. Jadi ingat Iya, pengalaman sendiri. iya, betul. Siapa lagi ya Tuhan yang bisa aku andalkan selain Iya. Engkau? Jadi Mhm. memang prosesnya itu sebelum kamu berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan sediakan, ya kita memang harus dekat dulu dengan Tuhan, merasakan dulu hadirat Tuhan. Iya, Dalam kesendirian itu, justru hadirat Tuhan semakin intens dan nyata bisa kita rasakan ya. Mungkin betul. kesunyian itu memberi kepekaan pada hati nurani dan telinga juga mata kita untuk melihat hadirat Tuhan. Iya, iya, itu dia spiritualitas padang gurun ya. Jadi Betul. ketika kita berjumpa nanti dengan realita ya, dengan orang lagi, dengan pekerjaan lagi karya, kita udah lebih siap ya. Bahwa Ya, kita tahu mungkin kita akan bertemu lagi bahaya, ketakutan dan lain-lain. betul. Tapi kita tahu bahwa kita sudah melewati yang disebut bahaya, ya tragedi, bencana, penderitaan itu udah kita lewati bersama dengan Tuhan gitu kan. Betul. Nah, ini ada kaitannya nih Kak sama Mazmur Mhm, 85. mhm, Di mhm, sini kan dikatakan Mazmur ini kan isinya tentang doa untuk dipulihkan, doa pemulihan ya. Pemazmur berusaha untuk menyatakan bahwa dia menanti-nantikan firman Tuhan yang membawa damai. mhm, Dia katakan dalam ayat 8 misalnya, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Nah, mhm. memang kita kesunyian di padang gurun memberi kepekaan dan rasa haus untuk mendengar suara Tuhan. Gitu. Betul, Jadi betul. bukan suara kita lagi yang bising oleh ketakutan, tapi suara Tuhan. Hmm, hmm, Ini hmm. perlu ada rasa haus juga ya dalam Betul. dalam Ya. dalam hati kita. Mhm. Mhm, mhm. Iya. Betul. Dan juga Ya. mungkin kalau kita mau lanjutkan Mazmur ini, eh, Mhm. proses itu yang akan akhirnya memperjumpakan kita dengan nilai-nilai Allah ya. Ya. Bahwa Mhm. biasanya ketika frustasi, kemalangan, kegagalan ada rasa yang mungkin Elia rasakan di sini ya. Ada rasa kok kayaknya nggak adil. Aku sudah melakukan banyak hal, tapi kok begini? Aku yang harus rasa ketidakadilan kan ya. Rasa jadi sebenarnya meragukan nilai-nilai kebenaran dan lain-lain gitu. Kan Mazmur Ya. menceritakan itu kan bahwa keadilan, kebenaran akan bergulung-gulung, bercium-ciuman dan sebagainya gitu. Ya. Jadi ini betul memperjumpakan akhirnya dengan nilai kebenaran, keadilan, kesetiaan yang menjadi eh, gambar atau nilai yang Tuhan hadir ya, Tuhan hadirkan di situ sih. Betul. Heeh. Dan memang kemuliaan Tuhan itu dinyatakan kalau dalam satu raja-raja tadi kan tanda-tanda alam. Tapi Mm-mm. kalau di Mazmur kemuliaan Allah hadir justru melalui kasih setianya, kebenaran, keadilan, dan damai. Dan di Iya, sini ditegaskan lagi bahwa Tuhanlah sumber keselamatan dan kebaikan. Di luar Dia nggak ada loh. iya, Hanya Dia betul. Mm. satu-satunya sumber semua itu. Makanya jalan Tuhan itu akan memimpin setiap orang yang percaya dan mengharapkan Tuhan pada kehidupan yang benar dan damai. Iya, Bayangin dalam ayat berapa ya Kak? Aku lupa. Tadi dikatakan ayat 13 ya. iya, Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Jejak kaki Tuhan aja bisa iya, jadi jalan. betul. Luar biasa Iya, nggak tuh? iya, betul. Dan ini kalau kita mau berkhotbah soal keadilan ini sangat sangat bagus nih Mazmur ini Ya. ya Mhm. bahwa Mhm. ketika menyikapi
Rasanya di dunia ini banyak sekali ketidakadilan, ya ketidakbenaran. Ini panggilan sebenarnya mau memperlihatkan bahwa kehadiran Allah itu selalu ditandai oleh keadilan, kebenaran, kesetiaan yang berjalan di depan gitu ya, bukan di Oh, belakang, tapi belakang, iya di depan. depan. Mm-mm. Ya, sebenarnya sesuatu yang bisa kita, sebenarnya sesuatu yang bisa kita kenali, sesuatu yang kita ketahui, Mhm. karena Tuhan berbicara kepada kita tahu apa itu kebenaran, keadilan, kasih, dan damai, tinggal kita mengikuti aja sebenarnya. Ya nggak sih, Kak? Ya, betul. Persoalan yang sering terjadi adalah kita tahu apa yang harus kita ikuti, tapi kita mengeraskan hati, atau bahkan kita berpaling dari itu. Nah, Ya, ini yang mendatangkan iya. kerumitan dalam Betul. hidup. Betul. Betul, betul. Ya. Ya. Kalau bicara tentang tadi mendengar firman Tuhan, Mhm. Paulus dalam Roma pasal 10 melanjutkan, Mhm. pendengaran akan firman Tuhan itu membangkitkan iman. Mhm. Kenapa? Ya. Karena firman itu dekat dengan orang yang percaya, yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Wah, Mhm. aku langsung membayangkan kalau firman Tuhan itu adalah mulut dan hati kita, betapa dekatnya firman itu. Dan Ya. harus betapa hati-hatinya kita berbicara, Iya. berhati-hati dalam bertindak karena Ya. Bahkan firman membuat itu kan ada ya. keputusan-keputusan ya. Betul. Ya, kan Hmm, itu bisa, itu juga menentukan sebenarnya keputusan yang kita buat gitu. iya. Dan kalau firman itu dekat dengan kita, artinya ya memang Tuhan menjadi pusat dalam hidup ini. Mhm. Kalau Tuhan jadi pusat dalam hidup ini, maka iman kita sama firman Dia itu berinteraksi Iya, setiap waktu. betul, betul. Aha, aha. Dia tidak Mm-mm. bertentangan ya, tapi Enggak, bagaimana ini menjadi satu kesatuan yang berkelindan ya istilahnya berkelindan betul. antara Mm-mm. firman dan juga kenyataan hidup kita kan. Betul. Aku Mhm. menemukan aspek universal juga nih dalam Mhm, pernyataan mhm, Paulus. mhm, mhm. Paulus mengatakan siapapun yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Hmm, Ini artinya keselamatan terbuka bagi semua orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. ya. Jadi jangan sampai juga kita klaim eksklusif yang mengatakan ya Tuhan itu hanya milik kelompok kita, Tuhan Hmm, itu hanya kelompok gereja kita, denominasi kita. iya. Nah, kalau kayak begitu kita sedang mengkungkung karya keselamatan Allah bagi banyak orang. Mhm. Sementara Tuhan sendiri berkenan bersabda, berfirman, menganugerahkan iman kepada semua orang Ya, yang iya betul. dikasihinya. Itu yang tadi kita di awal bilang bahwa Allah nggak Ya, bisa kita masukkan ke mm, dalam kotak kan gitu. ya, Hmm, mhm, iya. Dan betul. ini menariknya ya kalau kita juga sambungkan ke Matius. Mhm, Ya, cerita betul. tentang apa Yesus berjalan di atas air dan juga di situ Petrus ya. Kan Mhm, ada banyak hal juga ya kalau kita berbicara tentang kehadiran Allah di situ juga Allah ya di dalam Yesus ini kan hadir lewat badai ya seperti tadi mhm, gambaran Elia ya Allah hadir lewat berbagai cara di sini juga bisa lewat badai dan sebagainya dia hadir di tengah-tengah kondisi yang seperti itu tapi juga ketika tadi kamu menyinggung tentang Allah hadir bagi orang yang berseru ya jadi menariknya cerita ini adalah pada ketika Petrus mulai tenggelam gitu kan. Ada betul. penafsir yang menurut menurut saya cukup cukup apa ya menginspirasi ketika dia melihat cerita ini dari konteks kalau kita mau bilang bahwa ini adalah ujian gitu ya ujian atas iman gitu ya Mhm, kan bisa? misalnya Yesus kan di situ digunakan kata mendesak mereka untuk pergi gitu kan. Sedangkan dia perlu waktu untuk berdoa sejenak dan lain-lain sebelum Mhm, dini hari ya. Mendesak untuk pergi seolah-olah Yesus memang melakukan tes. Maju sana gitu ya. Penafsir ini menarik sih. Eh, dan ketika Yesus hadir di tengah badai yang digambarkan sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani badainya ini bukan cuma sekadar badai biasa tetapi memang ya wah udah mengguncangkan lah ya mungkin mungkin ombaknya udah berapa puluh meter kali ya kalau saya bayangkan seperti itu. Nah terus juga menariknya adalah Petrus memberikan tes kepada
Tuhan Dirinya Yesus. sendiri. Selain dirinya sendiri, tapi Tuhan Yesus. Kalau engkau, ya kan, adalah Tuhan, suruh aku berjalan, ya kan? Hmm. Jadi saling ngetes aja gitu loh. Tapi yang bagus menurut saya, si penafsir ini mengatakan dari tes-tes yang ada itu, sebenarnya teks ini berbicara tentang apa yang yang Petrus sampaikan di tengah dia apa hampir tenggelam adalah seruannya, Tuhan tolonglah aku ini. Jadi ini menariknya bahwa seringkali dalam hidup ini mungkin kata akhirnya adalah cuma Tuhan tolong aja. Ya, gitu kan ya. Sama seperti kalau dalam posisi Elia, ini kan percakapan yang Elia sebenarnya lagi berseru, ayo dong Tuhan bicara, lakukan sesuatu gitu kan. Dalam hidup ini kan kadang-kadang kita malu, ya walaupun katanya kita intim, akrab, sering berdoa, tapi kalau kita ketemu masalah, apakah kita mau datang kepada Tuhan? Hmm. Cuma berseru, Tuhan tolonglah aku gitu loh. Ini menarik sih Hmm. buat saya. Bisa jadi ya. Menarik nih tafsiran yang Kak Lina sampaikan. Kalau aku juga melihat dari perspektif Petrus, sekalipun dia pada akhirnya tenggelam ya karena Mhm, kehilangan mhm, apa fokus pada Kristus, mhm, tapi aku melihat dari pengalaman Petrus, iman itu memang bukan sekedar rasa, mhm, tapi ini sebuah tindakan nyata. Aku mau menguji imanku sejauh mana ya dia terbukti, terungkap melalui tindakan mhm. gitu. Ya, Jangan hanya cuma aku percaya kepada Kristus, aku mau mewujudkan tindakan itu membuktikan pada Yesus benar bahwa aku punya iman. ya, Jadi betul. menurut Petrus imannya ini harus teruji di tengah situasi yang chaos, Mhm, yang genting dan yang mengancam. mhm, Jadi mhm. dari pengalaman Petrus kita belajar bahwa iman harusnya mengalahkan pengalaman tubuh atas entitas eksternal, ya ini tiupan angin gitu. Ya, Iman itu harus bisa mengatasi itu, melampaui itu, atau bahkan juga melampaui perasaan internal kita, rasa takut. iya, mhm. Ya, tapi uniknya ya memang inilah dinamika beriman ya. Betul. Iman itu kan bukan hanya soal menengawang-ngawang, tapi iman itu embodied. Iman Mhm, itu punya dasar atau basis eh, tubuh gitu. Iman itu menubuh dalam tubuh kita dan sebagai manusia ketika kita melihat situasi yang genting, situasi yang kaos, ya dinamika antara iman, rasa takut itu selalu ber, iya. aduh, Dan kalau mau interaksi. menyambungkan tadi apa yang saya katakan ya, jadi termasuk juga permintaan di Tuhan tolonglah aku itu kan menunjukkan bahwa betul saya mau ngetes tapi juga saya rapuh. Itu dinamika iman juga kan? Iya, Kerapuhan betul. seringkali dianggap bukan oh ini bukan bagian dari iman, ini tanda tidak percaya dan lain-lain. Oh, enggak. Kerapuhan itu juga bagian dari iman kan? Dinamika Betul. iman yang tadi kamu sampaikan bahwa Betul. kalau mau lihat konteks Elia juga Elia lagi rapuh gitu dan itu dinamika iman yang harus kita Mhm. lihat bahwa jadi orang Kristen nggak selalu harus kuat, nggak selalu harus Mhm. bisa berhasil gitu. Kadang ya memang Mhm. jatuh dan tapi di situ di tengah kerapuhan bagaimana kita betul-betul membutuhkan Tuhan. Iya. Dan Mhm. belajar rendah hati untuk meminta pertolongan Betul. Tuhan. Iya, iya. Jangan sungkan. Ada banyak orang yang hidup sebagai orang Kristen tapi sungkan untuk meminta pertolongan Tuhan. Mhm, mhm. Sebab ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, sebenarnya pada saat yang bersamaan kita mengakui Dia berkuasa dan kita lemah. Kita Iya. membutuhkan campur tangan Dia, intervensi Dia Mhm, dalam situasi yang kaotik yang di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. mhm, Gitu. mhm. Iya, betul. Wah, banyak banget ya Sal. Banyak banget ya. Percakapan kita. Tapi memang teksnya ayatnya menarik-menarik sih. Kayaknya menarik banget. Dan yang Nah, terakhir tuh, jangan lupa Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus. mhm, mhm, Itu mhm. luar Iya, biasa bagiku. Sekali lagi, keselamatan itu embodied, betul. punya basis Iya. tubuh. Tubuh, iya. Keselamatan itu menubuh. Mhm, mhm, mhm. Iya. Nah, itu yang
menjadi tanda ya bahwa memang betul hadir Tuhan itu hadir Betul, ya. Tuhan hadir. Dia Hmm, mengasihi kita dan setelah pertolongan Tuhan juga situasi yang panik penuh dengan ancaman ini menjadi kesempatan untuk keluar dari hati kita yang tulus, dari iman kita yang rapuh itu, sebuah pengakuan seperti orang-orang yang ada di perahu mengatakan menyembah kepada Yesus, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi di balik pergumulan kita, mestinya iman kita semakin maju, one step closer to ya, God. walaupun naik turun. Walaupun naik turun. Hmm, Luar oke, biasa. terima kasih para Sama-sama sahabat. Kalina. Semoga ini memberi banyak ide-ide untuk khotbah maupun untuk ibadah. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Tuhan berkati.